Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak. Firman-Mu adalah kebenaran yang berotoritas, kuasa untuk mengubah hidup kami, bahkan juga meneguhkan iman kami, menuntun kami, supaya kami tetap berada di jalan yang benar. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga berkenan menerangi hati kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kehidupan kami oleh memuliakan Engkau, karena kami sungguh dapat memahami serta melakukan kehendak-Mu. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian pun semua jemaat. Biarlah kami sama-sama diberikan Tuhan damai, sejahtera, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Saya baca sampai ayat 22 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut
akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, baik yang ada di gereja hanya beberapa orang dan juga yang ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya, karena ini disiarkan melalui YouTube juga. Dan yang ada di rumah-rumah, kita mengucap syukur ada kesempatan bagi kita lagi mendengarkan firman Tuhan di minggu terakhir bulan April. Ya, kita sudah di minggu terakhir dan ini masih disebut sebagai minggu-minggu Paskah menurut kalender gerejawi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sepanjang minggu-minggu Paskah di bulan April ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus memberi kita kehidupan, bukan saja kehidupan sementara tapi kehidupan kekal, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan kita damai sejahtera, shalom, bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita keyakinan, iman, dan kebenaran. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan di bawah tema persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Itulah tema kita sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam buku Almanak ya Kristen Indonesia. Persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Dan melalui tema ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting. Pertama, berkaitan dengan siapa yang dimaksud dengan persekutuan gereja itu. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh persekutuan gereja. Dan yang ketiga, apa dampak dari persekutuan gereja. Nah, tiga hal ini yang akan kita renungkan. Dan kita akan melihat bagian yang pertama. Siapa yang dimaksud dengan persekutuan gereja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita bukan lagi hal yang baru bahwa kita mengetahui gereja ada karena Yesus Kristus. Dialah yang disebut sebagai batu penjuru gereja. Tadi kita juga baca itu di dalam ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bahwa Kristus disebut sebagai batu penjuru gereja. Gereja didirikan di atas Kristus yang disebut sebagai batu penjuru, atau juga disebut sebagai batu karang yang teguh. Maka saudara, persekutuan gereja adalah komunitas atau kelompok orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai batu penjuru. Adalah kelompok atau komunitas yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bukan salah satunya. Ini seringkali saya ulang-ulang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, the only one, bukan salah satu. Itu juga yang kita dengarkan di dalam ayat 12 Kisah 4 yang tadi juga saya sampaikan di dalam nas pembimbing. Tetapi juga kita bisa lihat lagi di dalam ayat ini. Dalam ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin ya. Ini adalah satu kebenaran yang paling mendasar yang harus kita miliki, yang harus kita amini dalam hidup kita. Jadi ketika Petrus dan Yohanes disidangkan di Yerusalem,
oleh para tokoh agama, oleh para imam-imam besar. Maka ini menjadi satu pertanyaan di dalam ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat 7, mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, ini tegas, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Ini dipertegas lagi, Yesus Kristus, orang Nazaret. Dalam nama itulah kami memberitakan Injil. Dalam nama Yesuslah kami melakukan mujizat kesembuhan ini. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Tadi kita nyanyi puji-pujian itu ya, ditegaskan di sana bahwa Yesus bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sembarang nama. Kalau orang berkata, apalah arti sebuah nama? Ada begitu ya di dunia ini. Tetapi kalau kita hubungkan dengan Alkitab, nama-nama yang disebutkan di dalam Alkitab, apalagi yang dihubungkan dengan Allah, itu bukan hanya sembarang nama, tetapi nama yang berkuasa. Setiap nama yang dihubungkan dengan Allah itu memiliki muatan karya. Jadi bukan hanya sebatas nama, tapi di dalamnya ada karya, ada kuasa. Saudara, kalau berbicara tentang nama yang dihubungkan dengan Allah, ada disebut nama sebutan ya, disebut sebagai Allah yang maha kuasa, El Shaddai gitu ya, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Itu sebutan. Tetapi ada nama-nama pribadi. Nama pribadi itulah yang kita kenal sebagai Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, itu bicara tentang nama diri atau nama pribadi. Jadi ketika Petrus berkata dalam nama Yesus Kristus, itu bicara tentang nama pribadi, nama personal, yang di dalam nama itu ada muatan karyanya. Ketika Petrus berkata di dalam nama Yesus berarti dia adalah penyelamat, dia adalah juru selamat. Kristus berarti yang diurapi. Jadi Yesus Kristus berarti dia adalah penyelamat yang diurapi, penyelamat yang sudah dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. Dan itulah yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes. Maka ketika kita membaca ayat 12, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di sini dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ayat ini sudah final. Artinya ayat ini, kalau kita sering mendengar istilah harga mati, ini harga mati bagi kita. Ayat ini artinya tidak lagi membuka peluang, tidak lagi membuka ruang untuk hadirnya seorang penyelamat yang lain. Nah, ini penting. Ayat ini mau menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan lain olehnya kita selamatkan. Kita tidak lagi menantikan juru selamat yang lain, tapi juga sebaliknya, bahwa tidak mungkin seseorang bisa diselamatkan dengan usahanya, dengan kekuatannya, dengan perbuatan baiknya, dengan amalnya. Itu impossible, tidak mungkin. Karena ayat ini begitu jelas, firman ini begitu jelas, bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita selamatkan selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes adalah pemberitaan yang sungguh-sungguh berkuasa. Mereka dikatakan di sini penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak berbicara atas nama diri mereka, tapi mereka dikatakan di sini penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbicara karena Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa, karena Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian.
Maka terhadap pemberitaan Rasul ini, ketika orang-orang percaya, inilah yang disebut sebagai persekutuan gereja. Dan luar biasa, jikalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang keempat, bahwa ketika mereka memberitakan Injil, ayat 4 berkata, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Berapa jumlahnya? Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki. 5.000 itu sudah banyak, mengingat mereka baru saja memberitakan Injil. Ini kan belum lama setelah pencurahan Roh Kudus. Berarti ini satu ledakan penginjilan yang luar biasa, bahwa banyak orang menjadi percaya. Apakah karena Petrus dan Yohanes seorang yang fasih lidah? Tentu tidak. Apakah mereka sudah memiliki gelar yang tinggi? Belum ada STT pada masa itu. Bahkan di sini dikatakan bahwa mereka dianggap rendah, disebutkan mereka tidak terpelajar, tetapi mereka mengajar dengan penuh kuasa. Ini luar biasa. Maka persekutuan gereja yang dimaksud di sini adalah perkumpulan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada pemberitaan para rasul, yang terus diteruskan oleh para hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah, oleh gereja di sepanjang sejarah, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberikan mandat yang sama untuk memberitakan Injil. Dan ketika orang-orang percaya dan terima Kristus, sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, di sepanjang sejarah, di sepanjang masa, di segala tempat, termasuk Jemaat Paul Bukris Kota Isata, kitalah yang disebut sebagai persekutuan gereja, sebagaimana tema ini. Jadi siapa yang dimaksud dengan persekutuan itu? Adalah kelompok orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada berita Injil, yang berbicara tentang Kristus yang datang ke dalam dunia, Kristus yang menderita dan disalibkan, tapi kemudian yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah isi daripada berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa tugas persekutuan gereja? Persekutuan gereja ada untuk menjadi saksi. Maka kita bisa menyebut koinonia yang bermarturia. Persekutuan itu disebut dengan istilah koinonia. Kesaksian itu atau bersaksi disebut marturia. Kita juga mengingat ada tugas gereja ya, koinonia, diakonia, marturia. Jadi untuk apa ada koinonia? Untuk apa ada persekutuan? Supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang bermarturia, yang berdiakonia. Untuk itulah gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja harus meningkatkan persekutuan agar semakin mengakar ke dalam, mengakar ya, supaya semakin kuat, tetapi juga terus bertumbuh ke atas. Kalau akarnya makin dalam, maka bertumbuh juga lebih baik. Ibarat sebuah pohon, akarnya makin dalam, maka batangnya, daunnya itu akan makin tinggi, makin rimbun. Tetapi juga tidak cukup hanya mengakar ke dalam kemudian bertumbuh, tapi juga gereja harus bersaksi keluar. Nah, inilah yang disebut sebagai misi itu. Ini disebut sebagai saksi, sebagai marturia, supaya gereja tidak hanya bertumbuh secara kualitas, tetapi juga secara kuantitas. Inilah saya kira yang diteladankan oleh para rasul, bahwa mereka dikatakan setelah mengalami Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam berdiakonia, saling berbagi satu dengan yang lain, bertekun di dalam firman. Tapi kemudian jumlah mereka juga dikatakan di dalam kisah 2, juga kisah 4 dan seterusnya, makin bertambah. Kekristenan itu semakin meluas. Memang itulah yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, supaya orang-orang percaya pergi ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Untuk apa? Memberitakan Injil, supaya melalui pemberitaan itu ada banyak orang yang percaya dan terima Kristus dan menjadi murid Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah perintah dari Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lihat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di dalam konteks ini. Tetapi saudara, kita juga melihat ada konsekuensi.
konsekuensi dari semangat dan keberanian memberitakan Injil. Maka mereka di sini dikatakan di dalam ayat 1, tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka didatangi bukan oleh pasukan perang dari luar negeri gitu ya, bukan dari orang-orang yang tidak beragama, tapi justru dari imam-imam kepala, orang-orang Saduki yang memang tidak mau percaya kepada kebangkitan. Mereka tidak menerima ada kebangkitan. Mereka sangat marah. Dan mereka tidak hanya marah, mereka menangkap mereka, lalu diserahkan ke tahanan, sempat dikurung di tahanan, tunggu besok baru ada persidangan di Yerusalem. Itu yang kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu pertanyaan utamanya, pertanyaan di dalam sidang itu adalah, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka menyatakan dengan tegas, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Dalam nama itulah kami datang. Dalam nama Yesus itulah kami menyatakan kasih. Kami menyatakan tanda-tanda ajaib. Kami tidak mungkin bagi kami berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Jadi kemungkinan bagi kami, kata Petrus dan Yohanes, adalah mau menyatakan apa yang kami sudah lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami alami. Memang seharusnya itulah yang harus kita saksikan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersaksi, ya jangan menyaksikan apa yang kita tidak alami, sebab bisa salah. Jangan bilang kata orang, saya dengar dari orang. Jadi bersaksi itu adalah menyaksikan apa yang kita rasakan, yang kita alami. Bahkan di sini dikatakan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami tahu persis. Jangan menyaksikan sesuatu berita yang belum tahu kebenarannya. Memang kita di zaman digital sekarang ini, di zaman era milenial, era digital, di mana berita itu begitu mudah masuk ke handphone kita ya. Seringkali kita baru lihat judulnya, kita belum baca semua, kita sudah langsung, hah kok gini? Padahal bisa beda judulnya dengan isinya. Kita baru lihat YouTube, video dikirim orang sedikit, langsung kita sudah heboh. Padahal di belakangnya ada tulisan, ini hanya joke. Ya, saya juga pernah begitu ya. Orang kirim WA panjang lebar, nanti syarat mendapatkan ini katanya, nanti dapat bantuan, syarat KK, KTP, kemudian ada pertanyaan, saya dapat dibaca. Di akhirnya bilang, inilah salah satu model pertanyaan katanya. Ini dalam bentuk apa ini kalau bahasa Indonesia? Gitu. Jadi ya jangan cepat-cepat kita lihat judulnya langsung kita siarkan gitu ya. Saring dulu sebelum sharing, itu istilahnya. Saring dulu sebelum sharing. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tugas gereja adalah untuk bersaksi. Tapi menyaksikan apa? Menyaksikan tentang imannya, menyaksikan tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, bahkan sudah menampakkan diri. Ini masa-masa Paskah ini, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada banyak orang sebelum dia naik ke surga. Itulah yang kita saksikan. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kesaksian tentang dia jikalau kita tidak memiliki relasi dengan dia? Itu tidak mungkin. Bagaimana supaya kita bisa menyaksikan tentang Kristus? Maka kita harus banyak melakukan apa yang merupakan kehendaknya. Karena dengan melakukan apa yang merupakan firman-Nya, kehendaknya, maka kita akan dapat mengalami atau mengetahui bagaimana dahsyatnya, kuasanya, kasihnya. Kalau kita tidak pernah memberitakan, ya pasti kita tidak tahu. Maka ada seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, ya kalau kamu mau aman-aman saja, ya kamu tidak usah memberitakan Injil. Tapi kalau kamu mau merasakan adanya penderitaan, beritakan Injil. Saya pikir benar juga ya. Karena kalau sungguh-sungguh memberitakan Injil, pasti akan ada tantangan.
ada kebencian, ada penolakan, ada penganiayaan dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh para rasul. Kalau kita membaca sejarah para rasul, semuanya mereka menjadi martir karena berita Injil. Ada yang disalibkan, terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipenggal, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tentu saya harus sampaikan, saya harus mengingatkan bahwa tugas gereja adalah menyampaikan berita Injil. Apa yang kita sudah lihat, yang sudah dengar, yang sudah alami, dan itulah yang harus kita bagikan. Jadi sebenarnya ya, bersaksi itu bisa saja disebut sebagai berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi kehidupan, supaya orang lain bisa mengenal siapa Kristus yang kita imani. Saudara-saudara, inilah tugas gereja. Jadi ini adalah mandat yang Tuhan Yesus berikan sebelum Dia naik ke surga. Maka disebut amanat agung karena memang di dalam tradisi, ya, tradisi rabi, di dalam rabi Yahudi, pesan yang terakhir itu dicatat atau disebut sebagai pesan yang terpenting yang harus diingat oleh murid-muridnya. Maka pesan ini juga harus saudara dan saya, kita harus tetap ingat dan kita melakukannya. Dan dengan berbagai cara, ya. Sekarang ini ada banyak cara, mungkin tidak ketemu langsung, tapi banyak media yang Tuhan sediakan bagi kita sekarang ini. Nah, ini luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa dampak persekutuan gereja? Kehadiran gereja di dunia ini tentu membawa dampak yang positif, dampak yang begitu besar. Belajar dari kisah para rasul 4, bahwa kehadiran gereja atau orang-orang percaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam ayat 4 tadi saya sudah sebutkan juga bahwa di antara orang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, jadi banyak. Menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Tapi bukan hanya bagi masyarakat umum, tapi juga bagi pemerintah, bagi tokoh-tokoh agama, bahwa gereja memang harus hadir di semua aspek kehidupan. Gereja harus hadir bukan hanya di lingkungan orang-orang yang percaya, tapi di seluruh dunia. Karena itulah yang dipesankan oleh Yesus, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia artinya dimanapun kita berada, entahkah kita di tengah-tengah lingkungan pekerjaan bagi yang bekerja, entahkah kita di lingkungan sekolah bagi kita mahasiswa atau anak-anak sekolah, entahkah kita di lingkungan, ya, keluarga, dimanapun kita berada di lingkungan masyarakat, memang gereja harus memiliki dampak di sana. Setidak-tidaknya sebagaimana disampaikan pada minggu yang lalu, gereja harus datang sebagai pembawa damai, menjadi pembawa shalom. Kita harus hadir sebagai pembawa damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Jadi dengan demikian, gereja memang hadir untuk apa? Untuk mendatangkan pemulihan. Persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Pemulihan apa yang dimaksud? Tentu ini pemulihan secara holistik. Holistik artinya pemulihan baik itu secara fisik, tapi juga secara rohani. Dan itu juga yang dialami oleh seorang yang mengalami mujizat di dalam kisah para rasul ini. Dia mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi bukan hanya kesembuhan fisik, dia juga mengalami kesembuhan rohani. Nah, ini namanya pelayanan holistik. Itu juga yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia ada di dalam dunia. Dia melayani banyak orang, mengajar banyak orang, memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, tetapi juga dia mendoakan banyak orang sakit, melayani orang-orang sakit, memberikan perhatian juga kepada orang-orang yang lapar, yang membutuhkan makanan dan minuman. Nah, itu namanya adalah pelayanan yang bersifat holistik. Maka gereja, Bapak Ibu, ada di dalam dunia ini menjadi agen pemulihan. Pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Dan juga gereja harus hadir untuk bersama-sama dengan pemerintah
Jadi kita adalah pendukung pemerintah ya. Gereja hadir untuk mendoakan pemerintah, mendukung program pemerintah supaya sama-sama mendatangkan kesejahteraan bagi kota, bagi bangsa dan negara. Nah, ini saya kira hal yang sangat penting. Sehingga dengan demikian tema ini menjadi relevan. Persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan, karena memang gereja hadir di tengah-tengah dunia ini tidak secara eksklusif, kemudian dia tampil sendiri, menyembunyikan diri, tidak demikian. Tapi gereja hadir di tengah-tengah dunia, menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah sampaikan bahwa terhadap kepastian keselamatan itu kita eksklusif. Artinya kita tidak membuka peluang ada keselamatan di luar Yesus. Tetapi terhadap relasi dengan semua agama, dengan semua orang, kita harus inklusif. Artinya kita terbuka untuk bisa membangun hubungan dengan siapa saja, termasuk dengan pemerintah. Karena apa? Karena gereja hadir harus membawa dampak pemulihan dimanapun berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada konteks ini, kepada tema ini, bahwa ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan pengadilan, mereka tetap konsisten dengan kesaksian mereka. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, dan itu ditegaskan. Maka gereja juga demikian dalam menjalankan perannya. Kita tidak kompromi tentu dengan dosa. Kita lebih taat kepada Allah. Dan kita tahu bahwa pemerintah itu ada karena Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Maka ketika mereka diancam, mereka tidak takut. Mereka mau dipenjarakan, mereka tidak takut. Tetapi akhirnya memang mereka dilepaskan karena pemerintah ataupun mahkamah agama takut kepada orang banyak yang memuliakan nama Allah. Di dalam ayat 21 kita baca itu. Jadi apa dampak persekutuan gereja? Dampaknya membawa pemulihan. Tapi di atas semuanya kita merindukan supaya Tuhan dimuliakan melalui kehadiran gereja dimanapun. Inilah hal yang luar biasa. Jadi persekutuan yang menjalankan misi Tuhan itu pasti mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang merupakan kesimpulan bagi kita sekaligus aplikasi? Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja ada karena Yesus Kristus. Maka gereja ada untuk menjalankan misinya Yesus Kristus. Persekutuan gereja ada bukan untuk mendapatkan ketenangan ataupun kenyamanan pribadi atau kelompok, tetapi gereja harus siap menjalankan tugas sebagai saksi, sekalipun ada banyak resiko, sekalipun ada banyak konsekuensi. Mungkin kita akan ditolak, dibenci, disesat, dipenjara, maupun dianiaya, bahkan dibunuh. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang percaya. Memang tidak mudah. Itu juga yang dialami oleh para rasul, para nabi zaman dahulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sudah memiliki persekutuan yang konsisten di dalam hidup kita? Ini penting ya, konsistensi. Persekutuan yang konsisten dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Ini perlu kita pelihara. Apakah kita sudah menjadikan amanat agung itu sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada itu sudah sungguh-sungguh hadir sebagai agen misinya Tuhan yang menghadirkan pemulihan ada di sana? Maka mari kita memahami keberadaan kita. Dan bukan hanya memahami, tapi mari kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan bertanggung jawab, supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang akan diteguhkan, akan diberkati melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami dan juga menolong kami supaya kami sungguh-sungguh tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama, supaya dengan demikian
kehidupan kami bisa menjadi saksi yang benar dimanapun kami berada.